Ketika berbicara tentang sejarah modern Tiongkok, ada satu nama yang tidak mungkin dilewatkan, Chiang Kai-shek. Ia adalah pemimpin Republik Tiongkok sekaligus musuh bebuyutan Partai Komunis yang kalah dalam perang saudara melawan Mao Zedong. Namun, jauh sebelum menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia pada abad ke-20, Chiang hanyalah seorang anak desa yang tumbuh di sebuah sudut tenang di Provinsi Zhejiang. Hari ini kita akan mengunjungi rumah tempat Chiang Kai-shek dibesarkan. Dari tempat inilah dimulai perjalanan seorang pria yang kelak akan menyatukan Tiongkok di bawah bendera nasionalis, menghadapi invasi Jepang, dan akhirnya memimpin eksodus besar ke Taiwan. Nah, seperti apa kehidupan awalnya dan bagaimana sebuah kota kecil bisa melahirkan tokoh yang mengubah jalannya sejarah Tiongkok? Nah, sekarang aku udah sampai di kota tua Xikou, Ningbo, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Nah, hari ini kita bakal mengunjungi kediaman lama dari Chiang Kai-shek, seorang tokoh besar, tokoh penting di Tiongkok pada abad ke-20. Beliau merupakan mantan pemimpin tertinggi Partai Nasionalis Tiongkok atau yang lebih dikenal sebagai Kuomintang, sekaligus mantan presiden dari ROC, Republic of China, sebuah pemerintahan yang pernah berkuasa di Tiongkok. Nah, beliau kemudian mengasingkan diri atau melarikan diri ke Pulau Taiwan setelah kekalahan dalam perang saudara melawan Partai Komunis Tiongkok. Jadi di tempat inilah Chiang Kai-shek lahir dan dibesarkan. Tempat ini indah banget ya. Ada sungai, terus ada pegunungan. Dan sekarang udah dikembangkan menjadi objek wisata. Ini merupakan salah satu objek wisata utama di kota Ningbo, Provinsi Zhejiang. Harga tiket masuk objek wisata ini 120 yuan, sekitar 300 ribuan rupiah. Cukup mahal, karena objek wisata ini cukup luas dan mencakup beberapa bangunan bekas kediaman dari Chiang Kai-shek. Jadi ini kota tua Xikou. Untuk berjalan-jalan di sekitar area ini, kita tidak membutuhkan tiket masuk. Tapi kalau ingin mengunjungi bangunan-bangunan yang pernah menjadi kediaman dari Chiang Kai-shek, barulah kita perlu membayar tiket masuk. Nah, sekilas mengenai Chiang Kai-shek, beliau terlahir di sebuah keluarga pedagang garam pada tahun 1887. Pada masa mudanya, ia menempuh pendidikan dan karir militer dan sempat melanjutkan studi militer di Jepang pada tahun 1908 hingga tahun 1911. Nah, di Jepang inilah Chiang Kai-shek bertemu dengan Sun Yat-sen yang dikenal sebagai Bapak Revolusi Tiongkok. Sun Yat-sen merupakan seorang tokoh yang berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok. Nah, dengan digulingkannya dinasti Qing, sekaligus mengakhiri sistem feodal yang telah berlangsung selama 2000 tahun di Tiongkok. Pasca Revolusi Xinhai, Republik Tiongkok berdiri. Namun Tiongkok justru terpecah ke dalam era Panglima Perang, di mana berbagai wilayah dikuasai Panglima Perang yang seolah-olah menjadi raja lokal. Chiang Kai-shek kemudian bergabung dengan Partai Nasionalis atau Kuomintang dan menjadi salah satu orang kepercayaan Sun Yat-sen. Setelah Sun Yat-sen wafat pada tahun 1925, Chiang perlahan mengambil alih kepemimpinan partai. Pada tahun 1926, ia melancarkan ekspedisi utara untuk menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan nasionalis. Dengan strategi yang lihai dan kekuatan militer yang disiplin, ia berhasil menundukkan para panglima perang dan menyatukan Tiongkok di bawah bendera nasionalis pada tahun 1928. Namun, kemenangan itu diikuti oleh perpecahan internal yang sangat tragis. Keputusannya untuk melakukan pembersihan berdarah terhadap Partai Komunis pada 1927 menjadi titik balik yang menyalakan api perang saudara selama puluhan tahun. Tahun-tahun berikutnya adalah masa yang melelahkan bagi Chiang. Ia harus menyeimbangkan strategi militer di dua front. Di satu sisi, menghadapi invasi brutal Jepang, dan di sisi lain, menahan laju komunis di dalam negeri. Ditambah lagi, pamor pemerintahannya mulai meredup akibat korupsi, krisis ekonomi, dan moral pasukan yang hancur. Ketika Jepang menginvasi Tiongkok pada 1937, Chiang beraliansi kembali dengan Partai Komunis untuk memimpin perlawanan nasional melawan Jepang.
Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, perang saudara antara nasionalis dan komunis kembali berkobar. Pasukan nasionalis pimpinan Chiang perlahan kehilangan pijakan. Mereka tak mampu menandingi taktik gerilya komunis yang memenangkan hati rakyat dan mulai kehilangan dukungan politik. Satu persatu kota besar jatuh ke tangan Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Akhirnya pada tahun 1949, babak dramatis ditutup dengan sebuah pelarian. Chiang Kai-shek bersama sisa-sisa pemerintahan dan 2 juta pengikutnya melarikan diri ke Pulau Taiwan. Di pulau itulah ia mengunci diri, mendirikan kembali pemerintahan Republik Tiongkok dan menetapkan takdirnya sebagai pemimpin yang menguasai sebuah pulau, sementara daratan Tiongkok sepenuhnya beralih ke tangan Partai Komunis. Ia kemudian menjadi pemimpin Republik Tiongkok di Taiwan hingga akhir hayatnya dan wafat di usia 88 tahun pada 1975. Nah, ini adalah kediaman lama dari Chiang Kai-shek. Ia dilahirkan di rumah ini. Jadi ini merupakan kediaman orang tua dari Chiang Kai-shek. Selain merupakan kediaman, tempat ini juga merupakan tempat di mana orang tua Chiang Kai-shek berdagang garam. Seperti yang aku sebutkan tadi, ia dilahirkan di sebuah keluarga pedagang garam yang cukup tersohor di tempat ini. Jiang Shi Gu Ju, mantan kediaman keluarga Jiang. Yu Tai Yan Pu, ini nama tokonya, toko garam Yu Tai. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Jadi orang tua Chiang Kai-shek membuka toko garam dari tahun 1871. Tempat ini sudah ada sejak tahun 1871. Lalu sempat dibangun kembali beberapa kali karena kerusakan yang pernah terjadi. Tapi bangunan yang kita lihat sekarang ini merupakan bangunan yang dibangun pada tahun 1948. Karena pada tahun 1948, Chiang Kai-shek sempat kembali ke kampung halamannya sebelum melarikan diri ke Taiwan ya. Pada saat itu, rumah tua atau toko tua orang tuanya rusak parah akibat dimakan rayap. Dan akhirnya ia memerintahkan pembangunan kembali kediaman orang tuanya. Nah, ini toko garamnya seperti ini. Yu Tai Yan Pu, toko garam Yu Tai. Di sini ada sebuah foto tua yang diambil pada tahun 1872. Foto ini diambil di depan toko garam Yu Tai. Hasil jepretan dari John Thomson pada tahun 1872. Nah, ini gambaran toko garam milik orang tua Chiang Kai-shek pada saat itu. Di sini ada garam-garam, semuanya garam-garam. Dan selain menjual garam, toko ini juga menjual aneka kebutuhan sehari-hari lainnya. Di sana ada beras, ada arak. Nah, ini adalah barang-barang yang dijual di toko ini. Ada arak, minyak, kacang hijau, kedelai, beras, garam, dan lain sebagainya. Dan ini harga-harganya ya. Di sini ditampilkan sempoa, terus ada timbangan yang digunakan. Nah, di samping kedai tadi ada sebuah ruang tamu. Sebuah ruang tamu untuk menerima tamu-tamu penting. Ayah Chiang Kai-shek meninggal pada tahun 1895. Pada saat Chiang Kai-shek baru berusia 8 tahun. Nah, setelah ayahnya meninggal, terjadi pembagian harta. Rumah tua ini dibagikan kepada abang laki-laki dari Chiang Kai-shek yang bernama Jiang Jieqing atau yang juga dikenal sebagai Chiang Kai-shing. Setelah ayah Chiang Kai-shek meninggal, tadi terjadi pembagian harta ya. Sejak saat itu Chiang Kai-shek tinggal di sebuah rumah lainnya yang nggak jauh dari sini. Dan rumah ini sejak saat itu ditempati oleh abang laki-lakinya, Chiang Kai-shing. Terus ini adalah foto dari ibu Chiang Kai-shek yang bernama Wang Caiyu.
Wang Caiyu menikah dengan ayah Chiang Kai-shek di usia 23 tahun. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Tadi lantai pertama itu dijadikan toko, dan lantai kedua merupakan kediaman atau tempat tinggal keluarga Chiang pada saat itu. Nah, ini adalah kamar tidur dari kedua orang tua Chiang Kai-shek. Dan di kamar inilah Chiang Kai-shek lahir. Di sini ada disebutkan lahir pada tanggal 31 Oktober 1887. Mungkin lahirnya di sana ya, di ranjang sana. Itu ranjang tua, ranjang zaman dulu seperti itu. Ya ampun, ada kemoceng. Ini mungkin meja kerja orang tuanya, meja kerja ayahnya. Karena ayahnya merupakan seorang pedagang. Ini seperti pembukuan gitu ya, dan ada sempoa. Ini adalah foto Chiang Kai-shek dengan ibunya. Foto Chiang Kai-shek di usia 24 tahun. Dan kamar ini sempat menjadi kamar tidur dari Chiang Kai-shek beserta kakak laki-lakinya. Kelihatan udah tua banget. Ini semuanya dari kayu. Kalau temboknya ini harusnya dari batu ya. Tapi bunyinya kok kayak kosong gitu ya. Ini dari batu. Seperti yang aku bilang tadi, Chiang Kai-shek pernah kembali ke tempat ini pada tahun 1948 dan membangun kembali rumah ini. Pada saat itu ia sudah berada di ambang kekalahan melawan Partai Komunis Tiongkok. Ia sempat tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum akhirnya melarikan diri ke Taiwan 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1949. Nah, sejak saat itu ia tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya hingga akhir hayatnya. Nah, tadi ini bagian depannya, tokonya. Terus bagian tengahnya, bagian belakangnya ada sebuah perkarangan gitu. Terus ada bangunan lagi. Di sini dapurnya ya. Perabot yang ada di sini seharusnya sudah bukan merupakan perabot aslinya. Tapi ini dapat menggambarkan suasana dapur pada masa itu. Itu dapur zaman dulu di Tiongkok ya. Sebenarnya dapur seperti ini masih banyak dijumpai di sejumlah pedesaan di Tiongkok. Pakai kayu bakar. Dapur sekaligus ruang makan ya. Di sini ada meja makannya. Kalau itu seharusnya rantang zaman dulu ya, untuk menyimpan makanan. Terus di kedua ruang lainnya ditampilkan foto-foto keluarga Chiang. Misalnya ini foto Chiang Kai-shek pada tahun 1949 saat mengunjungi keluarga pihak ibunya di sebuah tempat yang bernama Gechu. Terus ini adalah tetangga Chiang Kai-shek di tempat ini. Nama beliau adalah Song Cheng-sheng. Di usia 95 tahun pada tahun 1984. Ia sempat menyebutkan bahwa Chiang Kai-shek lahir di kota tua Sikou. Pernah tinggal bareng di satu jalanan yang sama. Chiang Kai-shek pada saat itu dikenal sebagai raja anak-anak. Dan beliau pernah bermain bersama dengan Chiang Kai-shek. Nah, pada tahun 1949, Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Tapi pada saat itu pemimpin RRT, Mao Zedong di bawah Partai Komunis, menginstruksikan agar tempat ini, kediaman lama Chiang Kai-shek, tidak dirusak. Meskipun mereka berdua merupakan musuh bebuyutan ya. Tapi ia memerintahkan agar tempat ini dipertahankan. Makanya
hari ini kita masih bisa melihat tempat ini. Kita udah selesai melihat-lihat di rumah tua atau kediaman orang tua Chiang Kai-shek. Selanjutnya kita mau mengunjungi rumah lainnya, tempat Chiang Kai-shek sempat tinggal setelah dirinya tumbuh dewasa dan menikah. Ini cukup ramai ya. Tadi banyak banget rombongan tur yang datang ke sini. Nah, ini adalah spot kedua dari komplek kediaman Chiang Kai-shek. Namanya Feng Hao House. Rumah ini barulah merupakan bekas kediaman Chiang Kai-shek yang sesungguhnya. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, pada tahun 1895, ayah Chiang Kai-shek meninggal dan membagi warisan. Rumah ini kemudian diwariskan untuk Chiang Kai-shek, dan rumah yang tadi sekaligus toko garamnya diwariskan untuk kakak laki-lakinya. Dan menurut ahli feng shui rumah ini sangat bagus karena menghadap ke arah selatan. Dan di depan rumahnya terdapat sebuah sungai, ada air, terus ada gunung juga. Ini sangat bagus berdasarkan feng shui. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Jiangshi Guqu, kediaman tua dari Chiang Kai-shek. Begitu masuk ke dalam, ini kayak sebuah taman gitu. Luas banget ya. Di rumah inilah Chiang Kai-shek dan mantan istrinya bernama Mao Fu-mei pernah tinggal. Saat diwariskan untuk Chiang Kai-shek, rumah ini hanya merupakan rumah sederhana yang terdiri dari 3 ruangan. Lalu pada tahun 1932, Chiang Kai-shek yang pada saat itu sudah menjadi pemimpin tertinggi dari Republic of China memperluas rumahnya. Yang tadinya cuma ada 3 ruangan, diperluas menjadi 49 ruangan. Lengkap dengan taman-taman dan perkarangan seperti ini. Konsep arsitektur rumah ini merupakan konsep rumah tradisional Tiongkok, di mana di bagian tengahnya terdapat sebuah perkarangan yang dikelilingi oleh bangunan di keempat sisinya. Rumah tradisional ini disebut sebagai Siheyuan. Dan di bagian tengah itu merupakan ruang penghormatan terhadap leluhur. Terus di sebelah kiri atau di sebelah barat dari aula penghormatan terhadap leluhur merupakan tempat tinggal dari istri pertamanya yang bernama Mao Fu-mei. Jadi Chiang Kai-shek dijodohkan oleh ibunya dengan seorang gadis tempat. Hubungan mereka kurang harmonis, sangat dingin, karena Chiang Kai-shek merasa Mao Fu-mei kurang cocok dengan dirinya. Mao Fu-mei adalah seorang sosok gadis yang sangat tradisional dan buta huruf. Hingga akhirnya Chiang Kai-shek meninggalkan Mao Fu-mei dalam kesendirian saat ia menempuh pendidikan militer. Meskipun hubungan mereka tanpa cinta, pada 1910 pernikahan mereka melahirkan seorang putra yang bernama Jiang Jingguo yang kemudian menjadi pemimpin Taiwan menggantikan Chiang Kai-shek pada tahun 1978. Akhirnya pada tahun 1927 keduanya bercerai. Chiang Kai-shek bercerai dengan Mao Fu-mei, tapi setelah bercerai, Mao Fu-mei tetap diizinkan untuk tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatnya pada tahun 1939. Mao Fu-mei meninggal akibat serangan Jepang. Pada saat itu pasukan Jepang menjatuhkan bom di tempat ini. Kisah dari Mao Fu-mei sebenarnya agak tragis ya, karena ia sempat hidup dalam kesendirian selama belasan tahun. Pada tahun 1925, putranya Jiang Jingguo dikirim oleh Chiang Kai-shek untuk sekolah di Uni Soviet. Nah, pada tahun 1927, Chiang Kai-shek berbalik melawan paham komunis, dan pada saat itu, Jiang Jingguo yang sedang menempuh pendidikan di Uni Soviet ditangkap dan ditahan oleh Joseph Stalin di Uni Soviet.
Ia sempat ditahan selama belasan tahun hingga akhirnya dilepaskan pada tahun 1937. Nah, dari tahun 1925 hingga tahun 1937, Mao Fu-mei hidup dalam kesendirian di tempat ini. Saat Jiang Jingguo pulang ke tempat ini pada tahun 1937, ia tidak sendirian, melainkan membawa seorang istri dari Rusia yang bernama Faina Fakurova. Dan pada saat itu mereka sudah memiliki seorang anak, seorang balita. Tapi reuni mereka nggak berlangsung lama ya, karena Jiang Jingguo kemudian ditugaskan oleh ayahnya Chiang Kai-shek untuk bekerja. Lalu pada tahun 1939, Jiang Jingguo diangkat sebagai pemimpin wilayah Ganzhou, saat ini merupakan wilayah provinsi Jiangxi di Tiongkok. Nah, pada saat itu sebenarnya ia berniat untuk membawa serta ibunya, agar ibunya tidak lagi hidup dalam kesendirian. Tapi apa daya, sebelum sempat menjemput ibunya, pasukan Jepang menjatuhkan bom di tempat ini, dan Mao Fu-mei akhirnya wafat di tempat ini. Nah, setelah bercerai dengan Mao Fu-mei, Chiang Kai-shek menikahi seorang gadis dari keluarga Song yang bernama Song Meiling. Awalnya pernikahan mereka dianggap sebagai aliansi politik, karena Song Meiling merupakan adik dari Song Qingling, istri dari Sun Yat-sen. Keluarga Song merupakan keluarga terpandang di Tiongkok pada saat itu. Song Meiling dikenal sebagai seorang sosok yang sangat cantik, cerdas, dan fasih berbahasa Inggris. Kemudian ia menjadi alat diplomasi antara Tiongkok dengan Amerika pada saat itu. Pada saat itu ia berhasil memikat publik Amerika Serikat dan mencairkan bantuan militer untuk Tiongkok pada era Perang Dunia Kedua. And when we consider that for 160 years, America and China have been friends. Oleh karena itu, Chiang Kai-shek sangat menghormati dan bergantung pada opini Song Meiling. Setelah menikahi Song Meiling, awalnya Song Meiling direncanakan untuk tinggal di tempat ini, di bangunan seberang tempat tinggal dari istri pertama Chiang Kai-shek, Mao Fu-mei. Tapi ini awkward banget ya, aneh banget, karena mantan istri Chiang Kai-shek masih tinggal di tempat ini, dan akhirnya Song Meiling enggak jadi tinggal di tempat ini, melainkan di sebuah villa yang enggak jauh dari tempat ini. Nanti kita bakal ke sana juga. Song Meiling dikenal sebagai seorang sosok wanita yang menemani Chiang Kai-shek dari Tiongkok hingga pelarian ke Taiwan, hingga akhirnya Chiang Kai-shek wafat pada tahun 1975. Song Meiling sendiri wafat di usia 105 tahun pada tahun 2003. Ia meninggal di New York, Amerika Serikat. Ini seperti ruang tamu gitu. Ini sama juga, sepertinya ruang tamu juga, tempat minum teh gitu kan. Ini lantai 2-nya tidak dibuka untuk umum, jadi kita nggak bisa naik ke atas. Terus ini adalah dapurnya. Oh, ini ruang makannya juga nah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pada tahun 1939, Jepang sempat menyerang tempat ini, menjatuhkan bom yang mengakibatkan meninggalnya istri pertama Chiang Kai-shek. Pada 12 Desember 1939, 6 pesawat tempur Jepang menjatuhkan bom secara brutal di Kecamatan Shiko, Kota Tua Shiko. Dan salah satu bomnya jatuh tepat di belakang jendela ini, di sebuah gang tepat di belakang jendela ini. Dan ini masih ada bekas kerusakan akibat jatuhnya bom tersebut ya. Kematian ibunya meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Jiang Jingguo. Ia bahkan menulis 4 huruf Mandarin pada batu nisan ibunya, yaitu Yi Xue, Xi Xue, yang artinya darah dibayar dengan darah. Ia sempat bersumpah untuk membalas dendam terhadap tindakan militer Jepang yang menewaskan ibunya.
看看蒋介石妈妈的长相，在中国传统，女人就不能长这样，颧骨太高，这两层东西。对，蒋介石的妈妈很像。过去说男人颧骨高，当官像。女人颧骨高，在中国旧社会说什么呀？杀人不用刀，不好的啊。但是现在美容院这称呼叫什么？不叫颧骨了，现在叫苹果。 Di sini banyak om-om yang berdandan ala Chiang Kai-shek. Ini Chiang Kai-shek KW ini. Di sini banyak toko yang menyediakan jasa foto-foto dengan gaya busana dan dandanan ala Chiang Kai-shek. Dan itu cukup mirip loh. Kepala pelontos dengan kumisnya. Dan sekarang kita mau mengunjungi villa yang dibangun oleh Chiang Kai-shek dan yang kemudian menjadi tempat tinggal bagi dirinya dan istrinya yang bernama Song Mei-ling. Villanya dibangun di atas bukit gitu. Villanya dinamakan dengan nama Wenchangge atau Pavilion Wenchang. Meskipun awalnya pernikahan antara Chiang Kai-shek dan Song Mei-ling dianggap sebagai aliansi politik, tapi hubungan keduanya sangat harmonis dan dipenuhi dengan kisah cinta yang sangat romantis. Di tempat inilah keduanya banyak menghabiskan waktu bersama, meskipun pernikahan ini tidak dikaruniai anak. Nah, ini villanya menghadap ke arah sungai ya, di atas perbukitan gitu. Dan disebutkan bahwa Chiang Kai-shek dan Song Mei-ling sering sekali memancing bersama di bawah sana. Memancing, melamun bersama. Wah, pemandangannya bagus dari sini. Cakep. Pavilion ini awalnya dibangun pada tahun 1731. Nah, pada saat Chiang Kai-shek pulang ke tempat ini pada tahun 1924, dia melihat pavilion ini sudah rusak parah dan memerintahkan agar dibangun kembali. Lalu setelah menikah dengan Song Mei-ling pada tahun 1927, keduanya tinggal di villa ini. Dan villa ini juga sempat dibom oleh pasukan Jepang pada 12 Desember 1939. Dan bangunan yang kita lihat sekarang ini dibangun kembali pada tahun 1986 oleh pemerintah. Dibangun kembali sesuai dengan wujud aslinya. Ini lantai keduanya adalah ruang keluarga ya. Di bagian sini ada piano. Terus di sana ada meja untuk menulis kaligrafi, melukis. Karena Song Mei-ling lahir dari keluarga terpandang. Ia mahir memainkan piano, bermain catur. Jadi keduanya banyak menghabiskan waktu di tempat ini. Dan di dinding tergantung begitu banyak lukisan karya Song Mei-ling. Ini semuanya lukisan karya Song Mei-ling. Ini kamar tidur mereka ya, kamar tidur Chiang Kai-shek dengan Song Mei-ling. Ranjangnya. Ini ranjangnya unik ya. Biasanya ranjang cuma ada 4 kaki kan. Ini ada berapa kaki? Ada 6 kaki. Di bagian sini, di bagian sudutnya ada 2 kaki, sana juga 2 kaki, dan sudut sebelah sana masing-masing 1 kaki. Uniknya lagi, di ranjangnya ada cerminnya. Terus ada meja rias buat Song Mei-ling berdandan, dan ini ada lemari, ada sofa juga.
Oh. Dari sini ada tangga juga buat turun ke bawah. Wah, nyaman banget ya. Di samping bangunan tadi ada sebuah bangunan lagi, bangunan bergaya barat. Western Style Building, Xiaoyangfang. Ini foto dari Jiang Jingguo, putra dari Chiang Kai-shek ya. Ini sama juga foto dari Jiang Jingguo. Terus ini foto Jiang Jingguo di usia lanjut saat ia sudah menjadi pemimpin Taiwan. Dari tahun 1978 hingga tahun 1987. Jiang Jingguo dikenal sebagai seorang sosok yang sangat penting dalam proses demokratisasi di Taiwan. Di bawah kepemimpinannya, Taiwan juga meraih perkembangan yang sangat pesat, baik itu di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Dan pada tahun 1996, Taiwan akhirnya menyelenggarakan pemilihan langsung pemimpinnya untuk pertama kalinya. Oh, ternyata bangunan ini pernah menjadi kediaman dari Jiang Jingguo pada saat ia kembali ke Tiongkok dari Uni Soviet pada tahun 1937. Ia dan istrinya beserta putranya sempat tinggal di tempat ini. Makanya tadi banyak sekali foto-foto dari Jiang Jingguo. Dan di sana ada foto Jiang Jingguo dengan istrinya. Terus itu ranjangnya. Dan di sebelah sini adalah ruang baca. Nah, ini foto-foto keluarga Jiang sesaat sebelum mengasingkan diri ke Pulau Taiwan. Foto-foto yang diambil pada tahun 1949. Dan pada tahun 1949 juga lah, Partai Nasionalis Kuomintang beserta para simpatisannya yang berjumlah 2 juta orang lebih melarikan diri ke Taiwan. Terus ini adalah foto-foto dari Jiang Jingguo di usia lanjut pada tahun 1985, pada saat dirinya sudah menjadi pemimpin Taiwan. Tenang banget di sini, nyaman banget loh. Aku lagi duduk di tepi sungainya, dan cuaca hari ini sejuk banget. Jadi Chiang Kai-shek meninggal pada 5 April 1975 di usia 88 tahun. Dan hingga saat ini, jenazahnya belum dimakamkan di bawah tanah. Saat ini jenazahnya masih diletakkan di Mausoleum Sehu di kota Taoyuan, Taiwan. Karena sebelum meninggal, ia meninggalkan sebuah wasiat. Ia berpesan agar jenazahnya baru boleh dimakamkan di dalam tanah secara permanen jika daratan Tiongkok sudah berhasil direbut kembali dari tangan Partai Komunis, atau jika Tiongkok telah bersatu kembali di bawah pemerintahan yang sah. Dan secara spesifik, Chiang Kai-shek meminta agar jenazahnya dimakamkan dekat makam ibunya di tempat ini. Jadi ibunya dimakamkan di sekitar tempat ini ya. Nah, ini aku udah balik ke pusat kota Ningbo. Ini pertama kalinya aku datang ke Ningbo. Rasanya nyaman banget kota ini. Jujur, ini merupakan salah satu kota ternyaman di Tiongkok yang pernah aku kunjungi. Ningbo juga merupakan sebuah kota yang sangat kaya. Di sini ada sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Ningbo Zhoushan, yang merupakan pelabuhan dengan volume kargo terbesar di dunia selama 16 tahun berturut-turut. Jadi perekonomian di tempat ini bergantung pada perdagangan internasional dan manufaktur maju. Di sini banyak sekali perusahaan otomotif, terutama EV. Terus ada industri tekstil, petrokimia, elektronika, dan masih banyak lagi.
Ningpo berada di Provinsi Zhejiang, yang memang merupakan salah satu provinsi terkaya di Tiongkok. Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi Zhejiang sangat kecil. Orang di sini rata-rata makmur-makmur ya. Daya belinya sangat kuat. Kalau dilihat dari segi PDB per kapita, Ningpo berada di urutan ke-7 di Tiongkok. PDB per kapita mereka sekitar 26.000 USD. Oke, sekarang aku mau makan malam dulu. Nah, ini kita mau makan mie seafood khas Zhejiang. Ini porsinya gede banget. Ini aku pesan mie yang harganya 68 yuan, sekitar 170.000 rupiah satu mangkuk ini. Tapi ini seafoodnya, toppingnya banyak banget. Ini ada pakai ikan kuning, huangyu. Katanya sih satu mangkuk ini ada 4 ekor ikan kuning yang sudah di file seperti ini. Terus ada udang 4 ekor, ada kerang-kerangan, ada kepah, ada kulit tahu. Terus ini namanya tanjiao atau pangsit telur. Kulitnya dari telur ayam. Dan ini warna supnya agak creamy gitu. Ini harga mie-nya bervariasi tergantung berapa banyak topping yang kita mau. Tadi yang paling murah itu dari 22 yuan, sekitar 50.000 rupiah. Dan yang paling mahal, paket yang paling mahal, ada yang sampai 128 yuan, 300.000 rupiah. Dan itu seafoodnya semuanya fresh ya. Ada kepiting juga, ikan, kerang-kerangan, udang. Banyak banget. Kalau kita lihat tipe mie-nya agak tebal-tebal gitu ya. Mie-nya kenyal banget. Dan supnya ini gurih banget. Dan ini seharusnya non halal ya. Seharusnya ada pakai minyak bebong. Ini aku cobain ikannya. Ini namanya huangyu. Kalau diterjemahkan langsung artinya ikan kuning. Tapi nggak tahu bahasa Indonesia sebenarnya apa ya. Ikannya fresh banget. Tekstur ikannya bukan tekstur yang padat gitu, tapi cukup kenyal ikannya. Enak. Ternyata kulit tahunya ada isinya, isi daging. Seafoodnya semuanya fresh. Dan ini udangnya ukurannya cukup gede ya. Ada 4 ekor kayak gini. Yang aku suka ini dari supnya nih, creamy banget. Supnya seharusnya dimasak dengan ikan yang digoreng beserta tulang-tulangnya. Sampai warnanya creamy, putih seperti ini. Ini kita cobain tanjiao, pangsit telurnya. Dalamnya isinya daging. Daging bebong. Makanan khas Provinsi Zhejiang banyak berbahan seafood. Karena letak geografisnya berada di pesisir timur Tiongkok. Jadi banyak hasil laut di sini. Ini bisa disosol dengan minyak cabai juga. Itu dia perjalanan kita menelusuri kediaman bersejarah Chiang Kai-shek di Xikou Ningpo. Terima kasih telah menemani saya menelusuri setiap sudut sejarah di tempat ini. Jika kalian merasa perjalanan menelusuri jejak masa lalu seperti ini menarik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar kita bisa terus mengungkap cerita-cerita menarik lainnya.